Selamat malam rekan-rekan yang terkasih, rekan-rekan guru sekolah minggu maupun rekan-rekan katekisan semua yang pada saat ini hadir. Make sure untuk rekan-rekan katekisan kalian menyiapkan Alkitab di sebelah kalian, ya. Dan pada kesempatan ini kita akan mulai persiapan kita. Dan dalam kesempatan ini saya akan memimpin kita di dalam doa buka. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk mempersiapkan diri kami mengajar anak-anak-Mu di minggu pertama dan kedua bulan Juni yang akan datang. Berkati ya Tuhan, jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat bacaan kita pada kesempatan bacaan. Kita akan lihat tema kita untuk minggu pertama ya. Minggu pertama 2 Juni itu, nah ini bacaannya ada 2, bukan panjang tapi bacaannya ada 2 gitu ya. Kenapa bacaannya 2? Karena 2 kisah digabung jadi 1 ya. Jadi ya kembali lagi kepada rekan-rekan guru sekolah minggu. Saya mohon maaf karena ceritanya tidak bisa dipotong. Kenapa tidak bisa dipotong? Karena ini berbicara tentang Stefanus, ya. Berbicara tentang Stefanus yang merupakan salah seorang diaken yang dipakai oleh Tuhan, dan ini membahas tentang kisahnya di mana ia taat sampai mati, taat sampai ketika ia berpulang, begitu ya. Nah, dalam kesempatan ini saya membutuhkan 3 orang sukarelawan, di mana saya akan memilihnya dari rekan-rekan kelas katekisasi agar mereka lebih sering membaca Alkitab, begitu ya, seperti yang dipesankan kepada saya. Kita lihat untuk orang pertama membacakan dari Kisah Para Rasul 6, Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ke-8, ya. Karena bacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15 dan Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan 60. Maka orang pertama yang akan membacakan bagian pertama yaitu Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 8 sampai dengan 11. Dalam kesempatan ini katekisan yang beruntung adalah Kabot, begitu ya. Yang kebetulan satu account dengan Bu Rahayu. Jadi Kabut membacakan bagian yang pertama yaitu ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Lalu orang kedua ayat 12 sampai dengan 15. Yang beruntung pada kesempatan malam hari ini adalah Saudari Deborah, begitu ya. Dan untuk bagian Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan ayatnya yang ke-60, saya meminta tolong satu rekan guru sekolah minggu. Ya, mungkin dalam kesempatan ini saya minta coba kita lihat. Coba kita mungkin boleh Yulita untuk membacakan nanti yang terakhir yaitu dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan 60 ya. 3 bagian ini akan kita baca. Jadi ada 3 orang berbeda yang akan membacakan bagian yang berbeda-beda. Kita akan mulai dari Kisah Para Rasul 6 dulu. Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai dengan 15. Persilakan bagi Kabot yang akan mengawalinya dan dilanjutkan dengan Deborah dari ayat 12 sampai dengan 15. Mangga. Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikinia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tapi mereka tidak dianggap melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dan dia yang berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Silakan Deborah. Ayat 12, dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak.
serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan Mahkamah Agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubahkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang Mahkamah Agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Silakan Yulita dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan 60. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit, lalu melihat. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri sebelahnya di kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah membacakannya. Baik, kalau kita lihat rekan-rekan, ini adalah kisah klasik di mana bulan Juni ini kita mengawali tema yaitu Aku Taat, Tuhan Menguatkan. Kita melihat di sini kisah Stefanus ya, dengan bacaan yang dipanjangkan ini. Kenapa mau tidak bisa dipotong, karena ini adalah sebuah untayan begitu ya. Kalau mau diterusin bahkan dari ayat 1 sampai dengan Kisah Para Rasul 7 ayat yang tadi gitu ya. Dan Kisah Para Rasul 7-nya juga startnya dari ayat 1 kalau mau, tapi bukan jadi terlalu panjang aja. Luar biasa dan pasti akan menjadi sebuah hal yang luar biasa kelas sekolah minggu kalau memang dibacain semua 2 pasal ini. Tetapi kita mau lihat apa? Sebenarnya rekan-rekan, tekanan minggu ini adalah kita melihat bagaimana kesetiaan Stefanus. Ya. Kalau kita lihat Stefanus ini adalah dari ayatnya Kisah Para Rasul 6 ayat yang pertama begitu ya. Ini merupakan orang yang dipilih untuk menjadi pembantu para rasul. Ya. 7 orang yang terpilih, mereka yang disebut sebagai diaken, ya, sebagai diaken, di mana para diaken ini melakukan pelayanan sosial. Makanya nanti di dalam kehidupan gereja, pelayanan sosial ini disebut sebagai pelayanan diakonia. Karena apa? Pada masa lampau dalam tradisi perjanjian baru khususnya gereja perdana, pelayanan sosial ini dilakukan oleh para diaken. Apakah jabatan gerejawi ini masih ada? Jawabannya rekan-rekan, ada beberapa gereja yang memelihara. Seperti contoh, seingat saya di HKBP itu ada jabatan yang bernama diakones. Umumnya diisi oleh para perempuan, di mana fokus pelayanan mereka kepada para janda dan para kalau di sini dikatakan para janda-janda miskin dan juga para orang-orang yang boleh dibilang mengalami kemalangan, begitu ya. Nah, selain daripada jabatan-jabatan gerejawi lainnya di dalam tradisi gereja tersebut yang setahu saya. Nah, di dalam GKI sendiri gimana? Di dalam GKI sendiri ada yang masih memelihara jabatan diaken selain penatua. Walaupun secara tata gereja itu tidak pas begitu ya. Karena di dalam tata gereja yang namanya jabatan gerejawi itu hanya 2, yaitu pendeta dan penatua. Sedangkan diaken itu masih dipelihara jabatannya oleh sebuah klasis yang bernama klasis prianan. Ya. Dan harusnya mereka itu ditempatkan, kalau kita mengacu pada, karena mereka mengatakan bahwa
para diaken ini punya tugas itu melawat orang, ya para janda-janda melakukan pelayanan diakonia, seharusnya mereka ditempatkan dalam posisi-posisi pelayanan diakonia. Namun kenapa saya bisa katakan hanya akhirnya menjadi penanda bahwa oh ini majelis baru naik, kalau sudah penatua berarti oh sudah sering naik turun lah orang ini begitu dalam basis tersebut. Karena pada akhirnya yang namanya diaken tidak diposisikan di posisi seperti yang ditaruh di dalam Kisah Para Rasul ini. Selain daripada Stefanus, ada beberapa yang lain gitu ya. Makanya nanti mereka diberikan gelar diaken gitu ya. Stefanus, Filipus, Prochorus, susah sekali namanya orang ini. Prochorus, Nikanor, dan teman-temannya yang lain ya. Nikolaus, Parmenas, Timon, bukan Temon ya, Timon ini ya. Kalau nggak salah, saudara Temon itu terinspirasi dari sini begitu ya, untuk asal namanya. Nah mereka inilah yang menjadi diaken pada saat itu, yang dipilih untuk membantu para rasul. Kenapa para rasul membutuhkan bantuan? Karena kalau kita melihat di dalam pasal sebelumnya gitu ya, atau bahkan kita membaca di dalam ayat yang pertama, kita bisa melihat konteksnya adalah jumlah murid makin bertambah ya. Akhirnya timbullah sungut-sungut. Karena apa? Urusan pembagian kepada janda-janda, pembagian apa nih? Yaitu pembagian bantuan diakonia ya, untuk mendukung kehidupan mereka. Ini ada masalah dalam pelayanan sehari-hari. Pada saat itu gereja fokusnya terlalu banyak fokus kepada pelayanan mimbar dan juga pelayanan penginjilan, sehingga pelayanan yang satu ini agak terabaikan. Disitulah 7 orang ini dipilih. Namun sejak pemilihannya, memang kalau kita lihat si Stefanus ini udah punya bakat alam lah, Bapak Ibu Saudara-saudari gitu ya. Bakat alamnya apa? Bakat alamnya dia itu boleh dibilang orang yang diberikan Tuhan karunia yang begitu banyak. Dia sanggup mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak, di mana Tuhan memakai Stefanus untuk melakukan tugas-tugas pelayanan lebih daripada job desk yang dipercayakan kepadanya. Padahal job desk-nya itu sederhana, kamu mengurus pelayanan terhadap para janda-janda, para orang miskin, pelayanan diakonia. Tetapi Stefanus ini bakat alamnya lebih besar daripada itu. Ya. Karena apa? Dia bisa melakukan mujizat-mujizat. Kalau kita lihat Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Dan zaman itu sampai zaman sekarang, Bapak Ibu, kalau yang namanya mujizat, contoh sederhana aja, kita pernah dihebohkan dengan batu ya, batu yang kasus batu itu dimiliki oleh seorang anak yang hampir sama kayak namanya kayak sebuah minuman yang diproduksi di daerah Benda gitu ya, yang ada bot kalengnya di depan itu, hampir mirip seperti itu. Nah, itu karena batunya itu menyembuhkan banyak orang. Batu yang dia pegang itu air yang dari kalau kena batu itu diminum ya. Jadi orang percaya akan sembuh. Lalu ya banyak hal lah. Sampai hari ini kalau bicara sebuah keajaiban, apalagi yang namanya kuasa penyembuhan dan teman-temannya, pasti menjadi center of attention. Ya, termasuk di gereja-gereja. Kalau ada gereja yang bisa melakukan penyembuhan, pendeta yang punya karunia yang ya luar biasa, itu pasti menjadi center of attention. Ya. Nah, masalahnya Bapak Ibu serta saudara-saudari, apa masalahnya? Masalahnya adalah itu mengusik ketentraman orang-orang di sini, kalau kita bilang orang-orang libertini, jemaat Yahudi. Ya. Kenapa? Karena si Stefanus ini terlihat seperti Yesus. Ya, Yesus kurang lebih melakukan pelayanan yang seperti ini. Yang menarik bukan soal pengajarannya saja, tapi juga soal mujizat, di mana itu bisa menimbulkan, pada saat itu Yesus juga dicari oleh pemerintah Roma, bisa menimbulkan kekacauan. Karena bisa dengan pengikut yang segitu banyaknya, Tuhan Yesus kalau mau melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Romawi, selesai hari itu pemerintah Romawi. Orang-orang banyak menjadi pengikutnya. Nah, ini dilihat sebagai national threat gitu ya, bahwa menjadi ancaman.
khususnya bagi orang-orang yang duduk di MA. MA di sini dalam artian Mahkamah Agama, bukan kayak yang kasus kemarin begitu ya, beda. Akhirnya apa? Untuk memenangkan perkara tersebut karena orang-orang yang mengajukan perkara ini tidak mampu melawan Stefanus, mereka membawa saksi-saksi palsu. Dan siapa aktor intelektualnya? Kalau kita bicara aktor intelektualnya, maka di sini kita akan menemukan sebuah nama yang keren, yaitu Saulus. Ya, nama yang di kemudian hari berubah menjadi Paulus. Nah, kalau kita lihat prosesnya, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, di sini Stefanus setia sampai dia bahkan menerima hukuman itu. Sampai pada akhir menit-menit terakhir, ketika ia sebenarnya bisa membela dirinya dengan ya mengatakan hal yang lain, begitu ya. Stefanus tetap setia untuk mewartakan kebenaran Tuhan Yesus walaupun dia sudah tahu konsekuensinya apa. Konsekuensinya adalah hukuman rajam, hukuman terkeras dalam masyarakat Yahudi yang bisa dikeluarkan oleh Mahkamah Agama. Kalau kita ingat bahnya apa di atas siapa tuh waktu itu dia bilang hukuman yang paling tinggi itu adalah kalau buat orang Yahudi dalam Mahkamah Agama hukuman tertinggi mereka bukan salib, tetapi hukuman tertingginya adalah rajam. Nah, di sini kita bisa lihat Stefanus, walaupun dia sudah tahu fate-nya apa, bahwa nasibnya, ujungnya akan seperti apa, dia tetap konsisten. Bahkan ketika dia sudah diseret keluar kota, wah sakit sekali penderitaannya Stefanus gitu ya kalau kita bayangkan dalam ukuran hari ini. Ya, diseret keluar kota, sudah diseret keluar kota ya cukup panjang dari itu ya. Dan dilempari batu. Ketika dilempari, Stefanus tidak menghujat orang-orang yang melemparinya. Tetapi apa? Dia mengatakan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Artinya, Stefanus sampai menit-menit terakhir kehidupannya, dia berusaha, kalau pakai bahasa yang populer gitu ya, Bapak Ibu serta saudari-saudari, memenangkan jiwa-jiwa. Until the end of his life. Sampai menit-menit terakhir kehidupannya dia tidak menjadi seorang yang lemdak. Atau bahasa lainnya adalah bebek yang sudah mulai melemah. Gitu ya, dalam teori politik ada yang namanya lemdak. Sebuah istilah yang mengatakan bahwa di akhir-akhir kepemimpinan seorang atau menjelang masa-masa terakhirnya, maka dia akan menjadi orang yang terlihat lemah karena dia tidak punya pengaruh apa-apa lagi. Tetapi Stefanus ini, kalau kita lihat sampai akhir-akhir kehidupannya, dia masih menyempatkan dirinya untuk berdoa bagi orang-orang yang berlaku jahat kepadanya. Apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Kita mau mengajar dan mengajak anak-anak untuk berjuang tetap taat. Tidak mudah memang untuk bersikap taat di dalam kehidupan saat ini. Godaannya banyak, ya. Godaan hadir tidak hanya dari dalam diri, tapi dari luar diri, betul. Godaan tidak hanya datang dari luar keluarga, tapi dalam keluarga sendiri ada godaan. Yes, tepat. Kita mau mengajak anak-anak untuk apa? Untuk bisa memiliki pribadi yang self-sufficient. Apa itu? Yaitu mereka mampu dan mau untuk menjaga diri mereka tanpa perlu melihat kiri dan kanan, tetapi hanya terarah kepada Tuhan saja. Satu hal yang membuat Stefanus konsisten mempertahankan imannya sampai dengan titik darah terakhir, bisa dibilang puputannya Stefanus gitu ya rekan-rekan, adalah dia selalu mengarahkan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Mata, hati, dan pikirannya tertuju kepada Tuhan saja. Oleh karena itu kita mau mengajak anak-anak ketika mereka di sekolah menerima perlakuan diskriminatif karena agama, karena suku, karena ras, atau karena apapun itu, marilah kita tetap taat. Dalam ayat Alkitab dikatakan, pembalasan itu adalah hakku-kunya menuju kepada Tuhan. Tugas kita adalah mengasihi tanpa akhir. Mendoakan mereka yang menjadi penganiaya sekaligus musuh kita dan mengasihi setiap mereka. Karena Tuhan selalu hadir dan menguatkan
kita, anak-anaknya yang mau taat untuk beriman kepadanya. Oleh karena itu, ayat hafalan kita, waduh, ini kenapa ini internetnya? Ayat hafalan kita diambil dari sebuah ayat yang sederhana dari Mazmur 118. Mazmur 118 ayatnya yang ke-6 ya. Mazmur 118 ayatnya yang ke-6a ya. Mazmur 118 ayatnya yang ke-6a begini bunyinya. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Ini masih TB1 rekan-rekan. Kita kemarin dalam persidangan juga kita sudah putuskan bahwa kita harapkan sudah mulai Juli semua di GKI Cicurug mulai dari pelayanan anak, remaja, pemuda, kalau ya suatu saat misalnya ada lansia, dewasa semua termasuk di kebaktian umum yang sudah berjalan, kita sudah mulai pakai TB2 pemberlakuan totalnya mulai bulan Juli yang akan datang dan beberapa hal-hal lain gitu ya di bulan Juli. Ya. Ini ayat hafalannya Mazmur 118 ayatnya yang ke-6. Ini untuk materi dan ayat hafalan kita. Barangkali ada pertanyaan rekan-rekan sebelum kita melangkah ke berikutnya. Aman semua? Pak, ayat Ya, hafalannya untuk semua kelas, Pak. Iya, untuk semua kelas sih saya pikir. Soalnya kalau lihat ayatnya yang bawah, rada kompleks nih. Kalau kita ngikutin ini. Ini agak panjang nih. Sebab 2 Timotius 1 ayat 7a. Baik, terima kasih. Oh, ini singkat. Pak, Ya, Ci. Terima kasih. Sama-sama, Bu Sam. Ya, Ci. Silakan, Ci Mel. Kalau di kelas kecil mah nggak sampai diceritain dirajamnya ya Pak. Pokoknya dia itu aja apa ditangkap aja gitu Pak ya. Soalnya serem banget kan kalau ngomongin sama itunya. Nah, dibilang serem ya nggak terlalu juga sih, Ci. Ya memang begitu keadaannya, mau gimana? Kita kan nggak mungkin menutupi kebenaran firman Tuhan. Maksudnya yang nggak diomongin sampai dilemparin gitu, ditangkap orang berbuat baik. Intinya ditangkap, kita ganti katanya aja, dijelek-jelekin lah, dikasih saksi dusta gitu aja sih. Kalau mau diperhalusnya. Oh, soalnya nggak sedetil kayak di Alkitab maksudnya gitu, kayak dilemparnya gitu. Ini ditangkap gitu kan, kalau dari dia diejek, di apa gitu kan bisa ditangkap. Ya, diejek, dihina gitu aja. Tapi dia tetap percaya Tuhan kan ya. Ya, itu benar, Cik. Ya kayak gitu aja ya Pak. Oke, siap, Cik. Yuk nuhun. Sama, Cik. Oke, rekan-rekan lain aman semua. Mazmur 118 ayatnya yang ke-6a untuk ayat hafalan untuk semua kelas. Dan untuk aktivitasnya, kalau kita lihat rekan-rekan, kita coba lihat yang simple. Nah, kalau aktivitas untuk kelas Daud sampai dengan Daniel, kebalik ya. Daniel sampai Daud bisa pakai ini, pakai mahkota. Kenapa? Karena arti nama Stefanus itu adalah mahkota, gitu ya. Jadi bikin mahkota dari piring, nanti dipakein. Simple, kelihatannya gampang, tinggal dipotong gitu aja, tinggal dipakein di kepala anak, selesai. Gitu ya. Untuk yang kelas lebih besar, saya mau mengajak, justru saya mau melihat anak-anak itu ini ya, mengenal perundungan baik di diri mereka dan di di dalam keseharian mereka gitu ya, ketika mereka di kelas ataupun di dalam keseharian. Nah, kita mau mengajak anak-anak itu untuk mengenal yang namanya perundungan. Yang pertama, apa aja sih yang namanya perundungan gitu. Perundungan tuh bullying sebenarnya bahasa Inggrisnya. Nah, kita yang paling penting tuh ini nih. Ini yang keren nih. Karena ini terjadi di dalam kehidupan anak-anak. Mengucilkan, menggosip, memfitnah. Kalau nggak sefrekuensi ditinggal. Selesai. Gitu ya. Nah, dari anak-anak kecil sudah kelihatan. Kita mau ajak anak-anak Yeskiel dan Musa untuk
apa ya, boleh dibilang setelah dipaparkan untuk aktivitasnya ya Yeskiel dan Musa, setelah kita kasih tahu bahwa Stefanus kita bisa lihat nih atau bisa jadiin pengantar di terakhirnya aktivitasnya, coba kalian pikirkan gimana caranya supaya di dalam lingkungan kita atau ketika kita menerima hal-hal ini, kita tidak membalas mereka, melainkan mengasihi mereka dan mendoakan mereka agar Tuhan menuntun ke jalan yang benar. Itu aktivitasnya untuk kelas Yeskiel dan Musa. Gimana rekan-rekan? Aman untuk aktivitas semua? Atau ada yang masih kurang jelas? Ya Bu, gimana? Jadi ulang saya nggak jelas di sini. Yang kelas apa Bu? Musa aktivitas. Kelas apa Bu Krisdiawati? Kurang kedengeran? Musa Pak, Musa. Oh Musa. Jadi aktivitasnya untuk kelas Musa itu sama Yeskiel juga, itu setelah kita paparkan soal perundungan bahwa bentuk perundungan itu banyak gitu ya. Perundungan atau apa sih perundungan itu ternyata bullying. Nah, ada beberapa bentuknya di dalam kehidupan. Mereka diajak untuk menuliskan apa yang akan kita lakukan. Yang pertama, jika kita menerima itu. Dan yang kedua, jika kita melihat ada orang yang menjadi korban itu. Nah, itu yang menjadi aktivitasnya. Begitu, Bu, di dalam paper dia ditulis lah gitu kayaknya. Saya baru dapat gambarnya gitu. Ya, siap Pak. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Ada pertanyaan rekan-rekan yang lain untuk aktivitas? Oke, kalau aman maka untuk lagu-lagunya seperti yang tercantum di depan ini ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang, ini kayak lagu dari zaman saya kecil, saya tahu nih. Nomor 2, setia-setialah aku masuki gerbangnya di medley. Saya belum dapat ide tapi ya sudahlah. Kalau ada yang mau mencoba ya dipersilakan. Oke, kita lanjut rekan-rekan ke tanggal 2, berarti tanggal 79. Ya. Ke minggu kedua bulan Juni 2024 gitu ya. Bahan Alkitabnya kalau yang ini pendek, sederhana ya, dengan tema belajar melayani. Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai dengan 3. Cukup 3 ayat saja ya. Dan dalam kesempatan ini saya mau lihat dulu, coba kita lihat siapa kira-kira katekisan yang beruntung pada malam hari ini. Oke, coba kalau gitu kita dengar suaranya Junius ya. Silakan Junius, Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang pertama hingga ketiga. Mohon bantuannya agar bisa dibacakan. Jun, mereka buka Jun. Dengan pada saudara Junius. Maaf Pak, tadi ayatnya yang mana Pak? Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang pertama hingga ketiga. Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Kalau belum ketemu harusnya di layarmu kelihatan. Di layar ada Junius. Oh iya Pak. Sip. Mangga. Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang pertama sampai ketiga. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Oke, thank you. Nah, rekan-rekan, kalau kita bicara soal Timotius, maka satu hal yang cukup misterius adalah soal ayahnya. Ya, ayah Timotius itu tidak disebutkan. Ya, kalau kita ingat di dalam
surat Paulus kepada Timotius yang disebutkan adalah neneknya, dan yang kedua adalah ibunya. Ya, ibunya siapa namanya kira-kira rekan-rekan ada yang masih hafal? Ibunya Timotius. Eunike. Eunike dengan neneknya yang bernama, cluenya kayak merek celana. Lois. Lois, ya. Nah, rekan-rekan, kalau di dalam bagian kitab Timotius, kita tidak akan menemui bapaknya ini keturunan apa. Tapi kalau di Kisah Para Rasul, kita bisa lihat bahwa Timotius adalah keturunan orang Yunani. Ya. Timotius bukanlah seorang Yahudi. Walaupun ibunya seorang Yahudi, neneknya bisa jadi orang Yahudi. Gitu ya. Karena tidak dijelaskan itu nenek yang dari mana. Tetapi ayahnya adalah seorang Yunani. Berarti Timotius itu sebenarnya keturunan non-Yahudi. Kenapa Paulus menyuratkan paparannya dan pengajarannya, bahkan penguatannya kepada Timotius? Karena pada saat itu Timotius di usia yang sangat muda, dia memimpin jemaat yang populasi Yahudinya agak banyak. Bukannya banyak banget ya, tetapi agak banyak. Dan buat orang Yahudi, kalau dia dipimpin oleh orang yang bukan sebangsanya, walaupun mereka sudah dalam tanda kutip dilahirkan kembali, dilahirkan baru, atau bahasa lebih kerennya gitu ya, tetap nggak srek. Karena apa? Itu bukan sebangsanya. Nggak enak. Dia dipimpin oleh orang luar. Nah, dalam kesempatan ini, kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat di dalam bacaan yang singkat ini bahwa Timotius ini belajar tentang pelayanan kepada Paulus, gitu ya. Ketika ada seorang murid bernama Timotius, di situ Paulus mau supaya Timotius itu menyertai dalam perjalanan. Kayak orang mungkin nyantri, begitu ya, dalam tradisi kehidupan Arab, gitu ya, nyantri, belajar kepada seorang tokoh yang dianggap master dan mengikuti pola hidupnya, gitu ya, mengikut di sana. Nah, Timotius ini juga gitu, ngikut Paulus. Kalau kita lihat, ngikut Paulus dalam pelayanannya sampai suatu saat Paulus mempercayakan jabatan untuk memimpin jemaat. Nah, kalau kita lihat di sini, Timotius ini sudah punya bakat alam. Kalau tadi Stefanus punya bakat alam, Timotius juga punya bakat alam. Bakat alamnya apa? Dia dikenal baik. Makanya ketika Timotius mengikut Paulus, maka Paulus menyunatkan Timotius. Karena orang Yahudi di daerah Timotius itu banyak. Dan ketika seorang ini disunat, maka ini menjadi tradisi proselin. Kalau kita ingat di dalam Kejadian atau Keluaran, itu ada tradisi buat orang non-Yahudi yang mau menjadi pengikut agama Yahudi. Salah satu syaratnya adalah disunat sebagai tanda bahwa ia diberikan identitas yang baru. Ya, bahwa dia yang tadinya tidak hidup di bawah janji Allah menjadi orang yang hidup di dalam janji Allah. Gitu ya. Menjadi orang Yahudi umat pilihan yang sebelumnya tidak dipilih jadi orang-orang terpilih, kurang lebih kayak gitu. Nah, di dalam bagian ini Timotius pun dilakukan tradisi yang sama oleh Paulus. Supaya apa? Supaya tidak menjadi kontradiksi. Nah, kita ingat waktu di dalam Kisah Para Rasul, ketika Paulus membaptiskan seorang non-Yahudi, itu rame tuh, Petrus atau Paulus tuh. Ada di dalam Kisah Para Rasul, kita bisa baca baptisan Onesimus ya kalau nggak salah saya. Nah, itu jadi masalah. Nah, di sini agar tidak menjadi batu sandungan untuk rekan-rekan yang lain, maka Timotius disunatkan agar dianggap sebagai orang Yahudi. Ada latar belakang Yahudinya di kita. Begitu. Dan dalam perjalanannya memang Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, Timotius ini menjadi uskup di daerah Efesus. 15 tahun pelayanannya, dan di dalam kemudaannya Paulus dengan Timotius ini menjadi mentor dan anak bimbingan yang sangat dekat, sangat erat. Dan mereka kalau kita baca di kitab Timotius, baik 1-2 Timotius,
relasinya kayak bapak dengan anak. Gitu ya. Sangat dekat dan mereka saling menguatkan dalam pelayanan. Apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Nah, yang mau kita ajarkan kepada anak-anak adalah kita mau mengajarkan anak-anak untuk mau belajar melayani. Meneladani Timotius. Kalau Timotius pada saat itu menolak, bisa saja. Ya, kalau dikatakan misalnya ayatnya ada 4 ayat di situ, ternyata Timotius menolak panggilan pelayanan Paulus. Ya beda ceritanya. Gitu. Tapi di sini kalau kita lihat, Timotius mau dan menanggapi panggilan yang Paulus berikan. Tuhan berikan lewat Paulus dengan positif. Ya, apapun caranya dia ikuti. Nah, itu juga yang harus dilakukan oleh anak-anak. Di mana kita sebagai anak-anak yang telah anak-anak ini Tuhan pilih. Kita hadir di dalam ruang sekolah minggu kita, di dalam segala aktivitas kita, apapun di dalam kehidupan kita, bukan kita yang mau. Tetapi itu karena Tuhan yang memilih kita untuk hadir di situ, Tuhan yang memakai kita, bahkan Tuhan yang menolong kita untuk mampu berjalan dan mengikutnya. Oleh karena itu, kita mau mengajak anak-anak untuk mau diarahkan oleh Tuhan. Ya. Terlibat di dalam pelayanan. Dalam konteks anak-anak sekolah minggu, pelayanan itu bisa kita katakan dengan mau apa? Yang pertama, bersaat teduh setiap hari. Itu menjadi bentuk pelayanan. Bukan kepada kakak-kakak guru, bukan kepada siapapun, pendeta misalkan, tetapi pelayanan yang pertama kepada diri kita dan kepada Tuhan. Mengenal Tuhan sejak anak masa muda. Dan juga bisa jadi pelayanan juga buat orang tua kita. Karena ketika kita nonton saat teduh, pasti suaranya agak gede. Orang tua kita minimal dengar sayup-sayupnya. Gitu ya. Kita bisa mengajak anak-anak untuk setia di hal-hal kecil dulu. Ketika kita mempersembahkan pujian, nyanyi gitu ya, dapat jadwal, tidak telat datang, itu udah jadi bentuk pelayanan. Walaupun kecil dan sederhana, tetapi Tuhan bisa membuatnya menjadi besar dan berdampak di masa depan. Kalau kita dari kecil sudah terbiasa on time, sudah terbiasa well prepare, yakinlah di masa depan kita akan menjadi orang-orang yang well prepare, orang-orang yang bahkan merespek segala sesuatu, memberikan rasa hormat kita kepada sesuatu, termasuk kepada pelayanan di gereja. Nah, kita mau mendorong anak-anak untuk memanfaatkan kesempatan ini, melayani Tuhan lewat langkah-langkah kecil dalam kehidupan mereka. Dan ini semakin dinyatakan di dalam ayat hafalan kita, yang diambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-11b, yaitu biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu ayat hafalan untuk semua kelas. Materi kita itu rekan-rekan dan ayat hafalan, barangkali ada pertanyaan atau sanggahan atau apa, dipersilakan. Ada yang mau nanya rekan-rekan? Atau ada yang kurang jelas? Aman semua? 86? Pak Sam? Ya, Karomai, silakan. Mungkin kalau untuk anak-anak juga melayani bisa ini kali ya, kayak di kelas Daud itu kita kayak biasain satu-satu siapa berdoa untuk mimpi doa gitu ya. Terus minggu depan terus kita suruh juga nanti bisa diajarin sama mama papa di rumah gitu untuk mempersiapkan supaya bisa berdoa di depan. Mungkin itu juga bisa kali ya Pak Sam? Melayani bisa. Gitu ya. Dalam bisa. Melibat bisa itu. Contoh kecilnya dari situ. Aman. Terima kasih Pak Sam. Siap. Ada lagi rekan-rekan yang lain? Oke, kalau nggak ada maka untuk aktivitasnya rekan-rekan. Nah, karena ini bicara tentang pelayanan, ya, saya pikir semua kelas bisa dikasih ini, ya, dikasih gantungan ini, gitu ya, untuk semua kelas. Dan ada satu lagi tambahan aktivitasnya untuk minggu kedua ini. Apa aktivitasnya? Yaitu membuat jadwal pelayanan, ya,
jadwal pelayanan, siapa yang doa, siapa yang ini, kayak yang tadi Kak Romai sebutin gitu ya, siapa yang dua syafaat, siapa yang ini, siapa yang ini, siapa yang ini, itu diatur. Mungkin ya kalau bisa bikin sebulan boleh, kalau bikin seminggu atau ya baiknya sih lebih panjang lebih baik gitu ya, kan bisa dibuat seperti itu juga. Nah, bagaimana dengan kelas batita? Nah, karena kelas batita ini adalah orang tuanya yang banyak, jadi yang harus mengisi daftar itu adalah orang tuanya. Ya, tolong itu para mama-mamanya, sayap kiri, sayap tengah, sayap kanan, sayap depan, sampai pasukan yang di paling belakang itu posisinya, yang malah makan gitu di belakang, malah botram, itu digerakkan semuanya gitu ya, supaya mereka bisa memberikan contoh kepada anak-anaknya untuk melayani di masa depan. Gimana kalau aktivitas kayak gitu rekan-rekan buat semua kelas? Pak Sam. Ya, Bu Krisdayanti, silakan. Ya. Pak Sam, untuk aktivitas yang Pak Sam barusan sampaikan itu untuk kelas Musa beberapa bulan ke belakang sudah berjalan, Pak. Jadi kami sudah membagi petugas untuk pelayanan. Jadi ada penerima tamu, doa syafaat, doa pembukaan, doa persembahan. Itu sudah berjalan, Pak. Informasi aja nih untuk kelas Musa. Terima kasih. Ya, makasih Bu Krisdayanti. Berarti paling cuma diingetin aja. Ketika kita sudah bikin jadwal nih, berarti apa? Kita harus komit. Nah, tambahan poinnya adalah soal komitmen. Gitu, bahwa jangan tiba-tiba pas harinya malah kabur gitu ya. Diingetin soal komitmennya aja berarti Bu. Kalau sudah terjadwal, puji Tuhan. Itu aktivitasnya sudah, dan tinggal ditambahkan bahwa muatannya adalah komitmennya. Tanpa komitmen ya kita nggak mungkin menjadi pelayan Tuhan gitu, yang baik. Makanya ditambah dikasih juga si gantungannya ini gitu ya, aku mau melayani. Siapa Sam? Makasih Bu Krisdayanti. Ada lagi rekan-rekan yang lain? Kalau di saya tambahin jadwalnya Pak, jadwal mengutin sampah yang mantap. ibadah. Tambahin Cik, banyak buat itu. Iya, pokoknya ibu-ibu bagian ada yang kebersihan. Betul, Gus. Mantap itu Cik, yang saya belakang. Pak Sam? Ya, Halo, Bu Martina, silakan. Itu untuk aktivitasnya di kelas install kan itu sama di kelas yang Musa juga sama ya Pak ya? Pakai gambar itu. Kalau misalnya ini minta Pak untuk dimasukin aja gitu, jadi biar anak-anak nanti yang ya untuk diisi di gambar gitu, jadi jangan gambarnya Pak. Bisa Pak. Mas Rina, mohon maaf putus-putus Bu, pelan-pelan Bu, saya tadi keputus-putus dengernya. Oh iya Pak, itu kan di di aktivitas itu kan ada gambar ya Pak ya? Ya, benar. Maksudnya kalau misalnya bisa nggak usah dipakein gambar nggak Pak? Jadi bentuknya kosong. Nanti anak-anak yang menuliskan gitu Pak. Kita tanya sama anak-anak bentuk pelayanan apa aja. Nanti anak-anaknya yang nulis Pak di situ. Tinggal didata terus dijadwal gitu ya Bu? Ditulis Pak. Nanti kan jadi mereka kita tanya pelayanan apa aja. Untuk sekolah minggu gitu Pak. Nanti yang nggak usah dibikin gambarnya Pak. Gimana Pak? Jadi nggak pakai gambar. Ya, jadi dikosongin aja. Boleh. Bisa Pak. Boleh ditulis gitu, tapi jangan lupa nanti tulisannya didata ya Bu ya, karena kan dibuat penjadwalannya itu. Oh, saya mau ini. Jangan persembahan tiap minggu. Dia lagi gitu kan, ditekanin juga. Jangan mengambil yang sama, harus ada yang variatif gitu. Oh iya. Kalau mungkin untuk jadwal itu Pak, kan di kelas CSKL juga udah pernah kita lakukan juga Pak gitu. Maksudnya di sini yang ada gambar itu Pak, yang ada batang pohon tuh dia ada gambarnya ya Pak di situ. Nah itu maksudnya nggak usah ada gambarnya, kosongin aja nanti biar anak-anaknya yang kita tanya bentuk pelayanan apa saja sih yang kita berikan untuk di sekolah minggu gitu Pak.
Ya Boleh? di kelas Boleh, Bu? kelas Apa? YSKL nggak mungkin, nggak tahu kalau di kelas yang lainnya Pak ya. Kalau di kelas YSKL saya mintanya begitu Pak gitu. Oke, boleh Bu. Di SQL Ya. boleh. Oke, terima kasih Pak. Sama Bu. Ada lagi rekan-rekan lain? Aman? Oke, kalau sudah tidak ada lagi tanggapan, maka untuk lagu-lagunya di sini ada wah Ahmad ini. 6 ya. Ya di situ bisa dibaca ya rekan-rekan. Bahan Alkitabnya pendek tapi lagu-lagunya wah Ahmad gitu ya. Oke banget, banyak banget. Oke, kalau sudah tidak lagi tanggapan, kalau sudah tidak ada tanggapan, maka untuk persiapan berikutnya, di mana itu akan menjadi bahan kelas, bahan bulan Juni minggu ke-3 dan 4, nanti minggu ke-5 ini kan minggu bersama nih. Ya udah sekalian aja lah, nggak apa-apa lah. 3, 4, 5 kita di tanggal apa dia? Tanggal 8 ya rekan-rekan. 8 Juni 2024 hari Sabtu. Ada apa ya? Nggak ada apa-apa. Oke. Oh, nggak ada apa-apa. Oke. Tanggal 8 hari Sabtu jam 7 malam ya, seperti biasa. Gimana rekan-rekan? Gas? Halo? Oke, makasih Kak. Siap, makasih sih. Persiapan GSM 19.00 tanggal 8 Juni 2024 ya. Mohon dicatat di kalendernya atau di agendanya ya rekan-rekan supaya tidak terjadi kesalahan catat. Oke, soalnya tanggal 15-nya saya nggak mungkin. Nanti kita lihat lagi untuk yang bulan Juli itu bahannya juga belum nyampe. Dan mulai bulan Juli rekan-rekan ini proyek besarnya adalah semuanya dari, ini untuk pemberitahuan juga ya, mulai dari anak, kita harapkan anak sampai dewasa, jadi kebaktian umum sudah gitu ya. Kita harapkan semua sudah bisa pakai TB2. Oleh karena itu mulai Juni nanti, tunggu saja pengumumannya rekan-rekan, mulai Juni itu kita ada pemesanan Alkitab TB2 batch 2 atau yang periode kedua. Nah, kalau untuk yang anak-anak akan di sini nggak usah pesen karena mereka akan dapat Alkitab TB2 secara automatically gitu ya pada saat mereka di sini yang mereka katek ini. Tapi bagi rekan-rekan semua yang masih berminat untuk memesan TB2 karena bingung mau beli sendiri ya, kalau mau beli ya bisa aja sih pergi ke Bogor gitu ya rekan-rekan. Kita gereja coba bantu fasilitasi sekalian kita pesenin yang anak-anak katek ini. Di bulan Juli ini kita buka pendaftarannya dan mungkin pewartaannya dalam waktu dekat akan diwartakan begitu ya. Selama bulan Juni kita buka untuk pre-order Alkitab TB2 lagi di angkatan yang kedua ini, supaya harapannya di Juli semua dari anak, remaja sampai umum semua sudah bisa pakai TB2 begitu rekan-rekan. Walaupun di online belum ada, tapi kita berusaha supaya Alkitab TB2 ini bisa semakin banyak dipakai dan sesuai dengan apa yang telah jadi himbauan gitu ya dari segala lini, baik dari sinode bahkan sampai ke PGI. Juga mungkin nanti ini buat rekan-rekan semua sedikit info di awal, mulai Juli targetnya untuk Juli ya persembahan sudah kembali teknisnya seperti sebelum pandemi. Nanti akan ada pewartaan dan penyusunan jadwal terkait petugasnya di mana, kita tunggu saja rilis resminya untuk informasi lebih lanjutnya begitu ya teknisnya. Karena pada bulan Juni ini akan digumulkan bagaimana penjadwalannya, bagaimana teknisnya,
nanti pasti juga ada informasi ke rekan-rekan semua. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan tambahannya untuk di persiapan kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan katekisan yang juga sudah bergabung. Dan pada kesempatan ini kita akan menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa pada saat ini kami boleh menyelesaikan persiapan kami, dan biarlah ya Tuhan, segala hal yang mungkin belum sempurna Engkau yang sempurnakan, dan biarlah Engkau yang senantiasa terus hadir dalam kehidupan setiap kami. Dan ketika kami mengakhiri persiapan ini, kami juga teringat akan anak-anak kami ya Tuhan, dalam kondisi mereka, dalam kesehatan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Aaron yang dalam perawatan, dan juga untuk Ayu Sinaga ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap mereka, segenap tindakan medis yang dilakukan, Tuhan yang sertai agar semuanya mendatangkan kebaikan. Kami pun menyerahkan diri kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu, dan biar segala aktivitas kami yang kami lakukan setelah ini semuanya memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Kak. Terima kasih.